Ini adalah pupuk yang harganya cukup mahal, yang cocoknya dipakai ketika masa generatif, masa pembuahan ya. Harganya itu sekitar 33.000 per kilo ya. Per kilonya itu 33.000. Sangat cocok dipakai ketika masa generatif untuk meningkatkan produksi tanaman kita ya. Karena kandungannya 52P dan 34K ya, bisa dikocor juga ini pupuk ini ya. Di samping harganya yang mahal, tentu pupuk ini sangat bagus keunggulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pupuk Merauke MKP ya. Di sini telah ada pupuk kemasan 1 kilo, yaitu pupuk MKP. MKP ini tergolong kepada pupuk makro majemuk ya, P dan K. P itu fosfor dan K itu adalah kalium. Dimana pupuk Merauke MKP ini sudah cukup terkenal di kalangan petani ya, terutama petani sayur-sayuran, contohnya petani cabai, petani semangka, petani kacang panjang ya, atau petani yang lainnya. Pupuk ini sering mereka gunakan itu pada masa generatif ya, atau masa pembungaan dan masa pembuahan. Oke, mari kita bahas apa sih kegunaannya pupuk Merauke MKP ini ya. Mari kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama kita akan bahas tentang P-nya ya, fosfornya. Fosfor itu sangat dibutuhkan oleh tanaman kita ketika tanaman kita telah memasuki masa pembuahan ya. Ketika tanaman sudah dewasa, masuki fase generatif, apabila kandungan P-nya itu kurang atau fosfor itu kurang, maka pembungaan itu akan menjadi lambat ya. Dia tidak sesuai dengan ukuran, dengan umur tanamannya, yang harusnya tanaman itu sudah berbunga. Kalau seandainya unsur P-nya itu kurang, maka pembungaannya akan lambat muncul ya. Nah, selanjutnya itu fungsi dari P fosfor itu yaitu merangsang pertumbuhan akar. Nah, kalau dia tanaman kita itu baru ditanam ke lahan ya, atau dipindahkan ke lahan, itu sangat baik sekali kalau seandainya kita gunakan pupuk MKP ini ya. Kita mengambil unsur fosfornya di situ untuk perkembangan pertumbuhan akarnya. Karena tanaman yang baru kita tanam ke lahan itu, agar tingkat stresnya itu berkurang, tentunya harus dirangsang akarnya agar cepat berkembang ya. Selanjutnya yaitu untuk kandungan P itu berfungsi untuk merangsang pembentukan biji ya. Jadi sobat-sobatku semua, kalau seandainya ada tanaman sobat-sobat semua itu yang bijinya itu tidak normal ya, sobat buka itu buahnya, umpamanya ya, tanaman buah ada bijinya itu tidak normal, berarti kandungan fosfor dari tanaman sobat itu kurang ya. Kalau dia fosfornya itu normal ya, tersedia dengan cukup, maka biji tanaman sobat-sobat itu akan tumbuh dengan normal. Selanjutnya yaitu merangsang jaringan sel ya. Terutama sobat-sobat semua, itu sel tanaman itu di dalam tubuh tanaman itu akan berkembang ya. Jadi kalau unsur P-nya itu cukup, maka otomatis bersamaan dia dengan unsur nitrogen akan mempercepat perkembangan sel-sel yang ada dalam jaringan-jaring yang ada di dalam batang-batang atau tunas-tunas tanaman sobat-sobat semua. Dan juga bisa membuat biji tanaman sobat-sobat itu lebih berbobot ya,
Kalau bijinya berbobot, otomatis berat timbangan sobat-sobat itu akan agak meningkat ya. Selanjutnya yaitu unsur fosfor itu bertugas untuk mengedarkan energi ke seluruh bagian tanaman ya. Jadi ini sangat penting nih sobatku semua. Unsur fosfor ini selain untuk membantu pembuahan, pembentukan bunga, dia juga mengedarkan energi ya, mengedarkan kekuatan ke seluruh bagian tanaman kita ya. Jadi kalau seandainya dia kurang unsur fosfornya ini, tentunya energi yang diperoleh dari unsur-unsur yang lain ya, contohnya unsur-unsur nitrogen, kalium, dan unsur mikro yang lainnya, itu akan sulit diangkut ke seluruh bagian tanaman kalau seandainya unsur fosfornya itu kurang, sobat-sobatku semua ya. Jadi sangat penting sekali unsur fosfor ini kita tercukupi untuk tanaman kita ya, sobat-sobatku semua. Selanjutnya itu kita bahas unsur K-nya ya. K-nya di sini itu 34%, yang tadi P-nya itu 52%. Ya. K-nya itu adalah kalium, sobat-sobatku. Kalium ini yang pertama fungsinya yaitu untuk kekuatan bagi tanaman kita agar jangan mudah terserang penyakit, sobat-sobatku semua. Terutama itu penyakit yang disebabkan oleh penyakit akar ya, penyebabnya itu jamur atau bakteri ya. Biasanya pada tanaman kalau tanaman sayuran, contohnya pada tanaman cabai, itu sering terjadi penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri ya, sobatku semua. Contohnya itu penyakit layu bakteri atau penyakit jamur ya. Tanaman akan terserang pada bagian akar dan bagian ranting-ranting tanaman cabai tersebut ya. Kalau seandainya unsur kaliumnya tercukupi ya pada tanaman cabai itu atau tanaman sayuran, itu akan sulit penyakit jamur dan bakteri itu menyerang tanaman kita, karena unsur K itu bisa mengeraskan kayu pada tanaman kita itu ya, mengeraskan sel-selnya pada tanaman kita itu. Contohnya pada tanaman sawit, sobat-sobat semua, kan ada juga itu tanaman sawit yang diserang oleh penyakit jamur Ganoderma ya. Nah, itu bisa jadi ketahanan dari tubuh tanaman itu sendiri tidak kuat untuk menahan serangan jamur dari tanah itu tersebut, sehingga dia ketahanan tubuhnya tanaman itu akan jebol oleh jamur tersebut ya. Nah, pada masa pembungaan dan pembuahan itu tanaman kita akan mulai muncul bunga-bunga baru ya, pada tanaman yang sudah memasuki fase generatif. Nah, kalau seandainya unsur kalium pada tanaman kita itu kurang, pada tanah kita itu kurang, otomatis ini akan rentan terjadi biji itu putih-putih akan berguguran ya, sobat-sobatku semua. Nah, jadi kalau seandainya ini kekurangan unsur kalium, putih-putih pada tanaman kita itu akan gugur dia karena unsur kalium ini berfungsi untuk mengeraskan kayu pada tanaman kita, sehingga kalau tercukupi unsur kaliumnya, putih-putih tanaman kita tidak akan mudah rontok atau bunga-bunga tanaman kita tidak akan mudah rontok, sobat-sobatku semua ya. Contohnya itu pada tanaman durian, itu kan kita sering melihat putih-putih tanaman, bunga-bunga tanaman durian itu sering rontok ya, sobat-sobatku semua. Bisa jadi itu dikarenakan karena unsur kaliumnya yang kurang. Atau contohnya pada tanaman sayuran, tanaman cabai, itu kita juga sering melihat putih-putih tanaman cabai itu sering rontok dan berguguran ya, sobat-sobatku semua. Selain itu, unsur kalium itu juga berperan sebagai untuk peningkatan kualitas buah kita ya. Buah kita akan semakin bagus bentuknya ya, normal gitu. Buah itu akan ukurannya akan bertambah kalau unsur kalium kita itu tercukupi. Kalau pada tanaman buah-buahan, rasa dari buah kita itu akan sama seperti rasa normalnya, sobat-sobatku semua, sehingga rasa manis pada tanaman buah itu akan
akan muncul seperti mana semestinya tanaman itu rasanya yang manis ya sobat-sobatku semua. Kadang-kadang kan kita ada, contohnya pada durian itu kita sering juga makan durian, contohnya rasa buah durian itu agak hambar atau tidak manis seperti biasanya sobat-sobatku semua. Bisa jadi karena tanaman itu kekurangan unsur kalium, atau pada buah-buah yang lainnya, contohnya buah cabai atau buah yang lainnya itu yang tumbuh buah itu tidak normal ya, yang seharusnya buah itu bisa masih besar itu buah pertamanya, tapi karena kekurangan kalium, unsur kaliumnya, karena kurangnya unsur kalium, maka buah tanaman kita itu bisa tidak normal, bisa dia mengecil atau bengkok itu sobat-sobat semua. Selain itu yang tidak kalah pentingnya, unsur kalium ini juga berperan dalam proses fotosintesis tanaman kita sobat-sobatku. Nah, unsur kalium ini juga berperan sebagai mengatur pembukaan stomata pada daun kita ya. Jadi ketika proses fotosintesis berlangsung, otomatis bukaan stomata itu akan berlangsung menutup dan membukanya stomata kita itu diatur oleh unsur kalium yang ada pada tanaman kita ya. Jadi kalau tanaman kita itu tidak tercukupi unsur kaliumnya, tentu otomatis proses fotosintesis bukaan stomata kita juga akan terganggu sobat-sobat semua, karena dengan membukanya stomata dengan proses fotosintesis itu sendiri, disitulah proses makannya tanaman kita itu yang diambilnya dari udara sobat-sobat semua. Disitulah tanaman kita itu pada proses fotosintesis untuk mengapakan zat hijau daunnya itu sobat-sobat semua, mengeluarkan zat hijau daunnya pada proses fotosintesis tersebut. Oke sobat-sobat semua, saya akan bacakan keterangan yang ada pada label pupuk ini sobat-sobat semua. Keuntungan menggunakan pupuk Merauke MKP, yang pertama yaitu kandungan unsur hara pada pupuk Merauke MKP sangat cepat diserap oleh tanaman ya sobat-sobat semua. Jadi pupuk ini memang tergolong mahal sobat-sobatku. Ini 1 kilonya itu sekitaran 30 ribuan. Ini manfaat yang sangat penting itu adalah cepat diserap oleh tanaman. Jadi langsung tersedia, langsung bisa dimakan oleh akar tanaman kita, karena ada beberapa pupuk sobat-sobat semua, terutama pupuk tunggal itu tidak bisa langsung tersedia oleh tanaman ya, karena sifat kimianya itu tidak bisa diserap oleh tanaman, sementara pupuk ini sudah langsung bisa diserap oleh tanaman kita, sehingga dapat memacu pertumbuhan tanaman serta meningkatkan kualitas buah dan hasil produksi. Oke, yang kedua, pupuk Merauke MKP memberikan reaksi yang cepat pada tanaman karena fosfat dan kalium larut dalam air sehingga langsung tersedia bagi tanaman. Yang ketiga, pupuk Merauke MKP sangat cocok untuk mengatasi kekurangan fosfat dan kalium pada tanaman. Yang keempat, cocok digunakan pada semua jenis tanaman buah, bunga ya. Nah, selain tanaman buah juga bisa tanaman bunga, sayuran, tanaman pangan, palawija, serta tanaman perkebunan ya sobat-sobat. Oke sobat-sobat semua, pupuk Merauke MKP ini unsur haranya sangat tinggi ya, 252 dan 34, 52% P nya, 34% K nya. Nah, ini sangat-sangat dianjurkan untuk tanaman yang telah memasuki fase generatif ya, fase pembungaan ya. Nah, kalau sobat-sobat semua itu menginginkan pupuk yang berkualitas, pupuk yang tidak diragukan lagi kualitasnya, teruji, nah sobat-sobatku silakan pakai pupuk ini, pupuk MKP ini, karena ini kandungannya sudah sangat bagus, sangat tinggi ya, untuk proses buah kita itu agar lebih berkualitas. Oke sobat-sobatku semua, semoga video ini bisa membantu sobat-sobatku semua. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.